Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami dari Sipol Elektronik. Kali ini saya akan meneruskan project yang kemarin ya, yaitu Zilog 80 atau Z80, di mana ini saya ubah ke PCB ya. Jadi kemarin masih di protoboard, sekarang saya buat ke PCB. Jadi ini 8 bit jalur data, ini 16 bit alamat atau address, sisanya ada kontrol ya, kontrol, dan ini plus minus tegangannya 5 volt. Kemudian ini indikatornya saya kasih lampu untuk ini 8 bit data warna biru, dan sisanya 16 bit untuk alamat atau address. Yang kontrolnya ini ada beberapa, tapi ada yang nggak ada lampunya dan ada yang ada ya. Kemudian mikroprosesornya ini Z80 tuh, Z80 kelihatan loh ya. Ini ada kristal, ada NAND gate 74HC00, tapi saat ini belum saya pakai ya. Jadi ini clocknya di pin 6, nanti saya injek ke sini langsung. Dan ini 8 bit data, ini address dan ada kontrol. Langsung saja saya tancapkan di sini. Dan untuk indikator lampu saya taruh di belakang ya, biar menghadap ke atas karena kameranya ada di atas. Kemudian sebentar, saya cabut dulu RAM-nya. Ini adalah ROM di sini, ini untuk RAM, dan ini ada OR gate ya, ini untuk logika bagaimana itu dari mikroprosesor bisa mengakses ke sini. Sebetulnya kalau dari gambar yang tadi juga bisa ya, yang tanpa OR ini, dengan 4 NAND gate aja. Tapi waktu itu saya coba, saya modifikasi, jadi saya tambahkan. Langsung saya tancapkan di sini. Dan ini clocknya masih dari 555. Saya kasih ke injek langsung ke pin 6 ya. Langsung injek ke pin 6, mana harus pelan-pelan. Nah, kalau kita tanpa EEPROM, tanpa program, apa yang terjadi kita lihat. Kita nyalakan. Oh ya, sebetulnya saya jelaskan dulu, ini ada beberapa gambarnya, skematiknya, sebentar. Nah, ini kan di sini yang baru saya pakai kan IC mikroprosesor Z80, dan gerbang NAND gate itu ada 4 saya pakai, tapi yang untuk dari clock masih belum saya pakai ya, karena masih pakai timer 555. Kemudian ROM, nanti kita coba ROM dan RAM juga. Nah, ini 8255 di skematik ini belum saya pakai ya. Kemudian kita coba saja ini tanpa ROM apa yang terjadi. Kita nyalakan. Nah, itu kan ini data, ini address, dan kontrol itu kan tidak beraturan ya. Kita coba reset. Nah, walaupun di reset itu tidak beraturan tuh, kadang-kadang
Kalau ini nyala berarti dia mengakses RAM ya, karena RAM itu alamatnya di atas ya, di atas 32 kilo ya. Jadi 32 kilo di bawah untuk ROM, 32 kilo di atasnya untuk RAM. Jadi nah itu ya, tidak beraturan. Ini datanya, ini harus kita reset lagi. Ya seperti itu ya, tidak beraturan ya, muter-muter itu kan dia. Kalau kita pelankan, kita reset. Nah itu kan seperti itu, tidak beraturan. Sekarang ini ROM-nya sudah saya siapkan. Isinya seperti ini, saya jelaskan dulu. Isinya, nah ini kan, ini saya pakai yang 8 kilo ROM-nya. Jadi alamat dari 000 sampai ke 1 FFD itu kan 0 semua. Dia akan mengakses program counternya dari 0 sampai 1 FFD. Kemudian di 1 FFC itu kan ada C3 ya, C3 apa C2 ya. Sebentar, saya kurang nggak kelihatan. Oh, C3 itu artinya jam ke C3 0000. Jadi itu dia jam ke alamat alamat yang ke 00 ya. Jadi itu artinya. Jadi karena cuma 8 kilo, saya pakai ROM-nya yang 8 kilo dari 00 sampai 1 FFD, 1 FFE, 1 FFF itu dia 3 byte itu untuk instruksi kembali ke alamat 000. Kita langsung saja coba ya, kita pasang langsung ROM-nya. Apa yang terjadi? Kita reset ya, itu kan datanya kan 0 semua, datanya 0, dan ininya kan mengcounter sampai 1 F nanti dia akan balik lagi ke 00 ya, karena 3 byte terakhir itu instruksi untuk kembali ke alamat 00. Berapa tadi? C3 0000 itu artinya dia jam ke alamat 0000. Seperti itu. Jadi di sini kan counternya akan terus. Ini sampai ke 3 bit terakhir ini tidak nyala, yang lainnya nyala, dia akan kembali lagi ke alamat awal. Kita lihat saja sampai kita percepat. Nah, kita percepat. Ya, masih agak lama. Nah, nanti ini ada ROM, ini RAM, nanti kita pasang juga. Tapi hanya kita pasang ya, karena belum ada program yang untuk mengeksekut program yang ada di RAM, jadi masih statusnya masih idle. Di sini ada lampu indikator. Ini statusnya, kalau dia mati berarti mengakses ROM, kalau dia nyala mengakses RAM ya. Makanya dia di sini mati terus karena mengeksekusi ROM. Nah, ini bit yang terakhir sudah nyala, tinggal sisanya kalau sudah nyala semua dia akan kembali lagi, karena ada blinking di sini biru itu C3, artinya lompat ke alamat 000 ya. 3 bit terakhir ini tidak nyala ya. Jadi karena itu untuk mengakses RAM. Kalau RAM kan dia alamatnya di alamat tinggi, 32 kilo byte di atas. Jadi totalnya kan 64 kilo. 32 kilo di bawah untuk ROM, 32 kilo di atas untuk RAM. Nah, ini kita tunggu sampai, nah ini kita perlambat sebentar. Ini akan klip blink yang birunya. Kita bentar lagi ya, itu kan dia kan kembali lagi ke alamat awal lagi 00 pas tadi sempat nyala. Jadi muter-muter aja di situ ya, seperti itu.
Jadi sangat simpel ya untuk prosesnya. Jadi kita kalau mau merakit itu harus dipastikan dulu ini jalurnya, ROM-nya, RAM-nya sudah harus benar. Jadi ini mengetes hardware ya, kalau memang sudah betul semua jalurnya dan tidak ada yang short atau tidak ada yang putus, maka ya harusnya seperti ini. Saya dari awal juga rakitnya jadi sedikit-sedikit ya, dipastikan jalurnya, karena ini kan PCB-nya juga PCB kualitas yang rendah, masih banyak kabel jumper karena masih prototype. Ya kita matikan dulu, kita coba pasang RAM ya. Nah, RAM-nya saya pasang. Ya dalam hal ini RAM masih belum ada ini ya, jadi tidak begitu pengaruh ya. Tidak begitu pengaruh tuh. Tidak begitu pengaruh statusnya. Nah, kecuali ROM-nya kita cabut. ROM-nya kita cabut, dia kan ada data di RAM yang apa ya, yang acak. Maka akan berantakan eksekusinya. Kita cabut saja ROM-nya. Kita reset. Nah, itu kan. Nah, ini kan sempat nyala. Nah, itu kalau nyala itu dia berarti mengakses RAM. Nah, itu kan makanya kan datanya jadi ngaco ya. Nah, itu. Jadi datanya tidak beraturan karena di RAM-nya sendiri kan dia di ROM-nya kan nggak ada. Jadi RAM-nya itu isinya ya tidak beraturan. Makanya seperti itu tuh. Kalau kita cabut, kita nyalakan lagi. Nah itu kan blinking sempat. Nah itu di sini juga datanya jadi ya seperti itu ya. Jadi antara ROM dan RAM, kalau ROM-nya tidak ada ya karena RAM kan dia tidak bisa menyimpan saat power mati ya, jadi dia akan acak saat power dihidupkan. Lain dengan ROM, dia sudah tersimpan di sini. Makanya kalau kita pasang lagi dan kita reset akan seperti awal ya, akan teratur. Nah itu ya seperti itu ya, kira-kira bisa dipahami. Untuk berikutnya saya akan teruskan ke video selanjutnya, yaitu untuk pemrograman di ROM, bagaimana caranya untuk mengakses RAM dan misalnya menyalakan lampu LED atau LCD di outputnya. Jadi sangat simpel sebetulnya, satu tahap lagi sudah bisa hampir selesai ya, hanya outputnya saja yang masih belum kita tentukan, misalnya output ke LCD atau ke serial RS232 atau ke LCD ke LED. Jadi ini hanya pengenalan dulu ya. Itu dulu dari saya, Sipol Elektronik. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.